Selanjutnya yaitu keterampilan untuk hadapi industri 4.0. Menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan persaingan yang kompetitif dan informasi yang pesat, semua sektor Indonesia diharuskan memiliki daya saing yang kuat agar mampu untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara lain. Kemajuan teknologi informasi komunikasi atau TIK dan era revolusi 4.0 wajib diimbangi dengan soft skills. Terdapat pada 10 keahlian utama yang dibutuhkan untuk menghadapi industri 4.0. Keahlian yang harus dimiliki yang pertama adalah harus memiliki keterampilan informasi media teknologi. Yang dimaksud dengan kemampuan media yaitu meliputi literasi media, kesadaran visual, literasi multikultural, kesadaran global, dan literasi teknologi. Yang kedua yaitu keterampilan belajar berinovasi yang meliputi pertama yaitu kreativitas dan keingintahuan, yang artinya setiap individu harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Di sini juga diartikan mengembangkan suatu hal yang sudah ada sehingga dapat menjadi hal lebih baik. Yang kedua yaitu pemecahan masalah atau problem solving, merupakan kemampuan penyelesaian masalah kompleks dengan dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi, melakukan aksi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah, serta mencari pelajaran untuk dipelajari dalam rangka penyelesaian masalah. Yang ketiga atau yang C bagian 3 yaitu pengambilan risiko dalam perkembangan industri 4.0. Setiap individu harus berani mengambil dan menghadapi risiko yang terjadi maupun risiko yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu meliputi bagian A yaitu terampil dalam hidup dan belajar memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat sasaran dan efektif. Pemimpin yang cerdas adalah mereka yang dapat memaksimalkan dan juga berusaha menyederhanakan masalah. Yang bagian 2 yaitu memiliki nilai etis dan moral, produktivitas dan akuntabilitas, dan adaptasi sosial dan lintas budaya inisiatif yang dapat mengarahkan diri. Yang bagian 4 meliputi yang nomor 1 memiliki kemampuan dan berkomunikasi yang efektif seperti mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi, atau kemampuan untuk bekerja sama tim ataupun bekerja dengan orang lain yang berasal dari luar tim. Tujuan dibentuknya untuk menangani suatu masalah bukan hanya agar masalah tersebut secara tuntas, namun berkolaborasi dalam tim juga membuat satu korporasi menjadi lebih tangguh dan kesuksesan mudah tergapai. Yang bagian 2 yaitu memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial dalam berkomunikasi, harus interaktif, memiliki orientasi nasional dan global. Yang kelima yaitu critical thinking atau kemampuan untuk berpikir masuk akal, kognitif, dan membentuk strategi yang meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Berpikir kritis juga disebut berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran. Sekian dari presentasi kami, selanjutnya akan dilanjutkan pada teman kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunianti Nur Aulia NIM 389 akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu keterampilan untuk menghadapi industri 4.0. Keahlian yang harus dimiliki yang keenam yaitu emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, menilai, menerima, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang ketujuh, judgment and decision making, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi, serta kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi apapun, bahkan saat berada di bawah tekanan. Yang kedelapan, service orientation, yaitu keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memiliki service orientation, kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik pada pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Yang kesembilan, negotiation and presentation, yaitu kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakini orang dalam aspek pekerjaan untuk mengadakan kesepakatan yang berbuah hasil yang diharapkan. Kemampuan dalam menyampaikan ide-ide brilian dan masukan ketika presentasi juga sangat penting. Dan yang terakhir, cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk menyusun secara spontan suatu pengetahuan dalam banyak cara, dalam memberi respon penyesuaian diri untuk secara radikal merubah tuntunan situasional. Selain 10 keterampilan tadi, ada 5 keterampilan lain yang juga penting untuk dikuasai. Antara lain, yang pertama, kemampuan berbahasa Inggris dan public speaking. Yang kedua, pengoperasional teknologi 4.0 industri. Yang ketiga, manajemen waktu. Yang keempat, bekerja secara mandiri. Dan yang terakhir, kemampuan media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Akmalul Afrian, NIM 12405183367. Di sini saya akan menyampaikan materi poin B, yaitu industri kreatif era 4.0 atau 4.0. Industri 4.0 kini menimbulkan harapan baru dalam percepatan kemajuan ekonomi sekaligus tantangan dalam penciptaan kesempatan kerja. Adapun industri 4.0 lahir setelah didahului 3 generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama mesin uap, generasi kedua elektrifikasi, dan generasi ketiga komputer. Generasi keempat atau industri 4.0 ialah sistem cyberfisik dengan digitalisasi dan interkoneksi produk, rantai nilai atau value chains, dan model bisnis. Dengan digitalisasi interkoneksi produk, mata rantai perdagangan dapat diperpendek sehingga mempercepat mobilitas arus, barang, dan jasa produsen ke konsumen. Pada tahap lanjut, hal ini akan menurunkan biaya operasional sehingga berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan produsen serta efisiensi konsumen. Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007 mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif merupakan bagian integral dari ekonomi kreatif. Teknologi digital telah mendorong konsentrasi industri dengan perekonomian berpindah dari negara-negara maju khususnya ke industrian negara barat berkembang seperti India, ASEAN, serta Amerika Latin yang mendorong kreativitas di berbagai sektor. Departemen Perdagangan RI 2008 menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan. Pengembangan industri kreatif diarahkan untuk lebih menitik beratkan pada industri berbasis diantaranya 1. Lapangan usaha kreatif dan budaya atau kreatif kultural industri. 2. Lapangan usaha kreatif. 3. Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau copyright industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitra Puji Rahayu NIM 12405183390 akan melanjutkan materi terakhir. Kerajinan batik tenun
dan ukiran kerajinan cenderamata khas masing-masing daerah. Fashion di Indonesia merupakan bagian dari industri berbasis kreativitas yang mampu mendorong tumbuhnya industri-industri lain yang berkaitan. Yang pertama, World Reference dalam Nietzsche dan Peters menyatakan bahwa kreativitas dalam proses pembangunan menunjuk pada menemukan solusi untuk problem-problem di mana yang lain belum pernah menemukan dan mengaplikasikan kombinasi pengetahuan untuk diterapkan pada area problem baru. Yang kedua, Binkhorst memahami kreativitas adalah diasosiasikan dengan mengerjakan sesuatu secara manual atau dengan menciptakan sesuatu seperti melukis, membuat kerajinan, dan lainnya. Kreativitas berasal dari individu yang menjadi karyawan atau mitra organisasi. Yang ketiga, Purwanto dan Zakaria Lantang mengatakan bahwa industri kreatif berbasis batik pesisiran ditopang oleh 5 industri utama, yaitu pebisnis, pembatik atau pekerja batik, pemerintah, selera pasar, dan intelektual. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu berketerampilan adalah salah satu elemen mitra pemangku kepentingan industri kreatif. Yang terakhir, Purwanto mengatakan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir 90-an akan berlanjut dengan generasi Z yang lebih manja, yang dibesarkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan memiliki kemauan berpikir maju. Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007 mengidentifikasi 14 subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas, yaitu ada periklanan, fashion, arsitektur video, pasar barang film dan fotografi, seni musik, kerajinan seni pertunjukan, desain penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, layanan komputer, dan perangkat lunak. Kini industri kreatif memiliki tantangan teknologi, kecerdasan buatan telah menjadi pilihan dalam melakukan efisiensi, ketepatan, dan kecermatan dalam berinovasi yang menjadi ancaman bagi industri kreatif kerajinan berbasis keterampilan individu. Terima kasih.